Rumah ini baiti jannati. Itu problem-problem berat Pak di lapangan. Nabi tidak pernah cerita Pak pada istrinya. Kejadian perang, sahabat yang dibantai begini, tidak pernah cerita Pak. Setiap sampai masuk rumah jangan bawa masalah. Jangan mudah menceritakan masalah pribadi, curhat kepada istri, karena istri nggak sanggup Pak mendengarkan cerita kita ini. Baca Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan di antara kamu apa? Berpasang-pasangan. Berarti Pak, kalau merusak pasangan ini berarti apa? Sampai menggoyang Pak. Ayatullah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kalau ada rumah tangga bermasalah Pak, berarti arsy Allah goncang. Kuat. Dan memang setan ini Pak 24 jam yang paling empuk bagaimana mencari celah untuk memisahkan kita. Ayo jaga keutuhan rumah tangga kita. Rumah ini Pak ketika sampean damai, Allahu Akbar. Sallama ala ahli. Semoga keselamatan, kedamaian, rahmat Allah dan barakah Allah tertuang buat kalian semua, buat istri kita semua Pak di rumah jemaah sekalian. Dan sampean jangan cerita yang macam-macam, bahagiakan di rumah Pak. Wa man kharaja ilal masjid fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang keluar menuju masjid, orang itu juga dalam genggaman Allah, dalam pengawasan, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Al masjidu baitu kulli taqi. Masjid ini rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu birruhi wal amni wal jawaz ala sirat ila ridwanihi wa ila jannatihi na'im. Allah menjamin bagi orang yang memakmurkan masjid, menjadikan masjid rumah keduanya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rohnya Pak, jiwanya dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman kehidupannya. Nanti begitu berjalan pada hari kiamat melewati sirat Pak, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya Allah, menuju surga yang penuh dengan kenikmatan itu jamaah sekalian. Itu bagi pemakmur masjid jamaah sekalian. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ini Pak, orang kalau sudah memakmurkan masjid sudah dicap, dilegitimasi oleh Allah sampai punya iman. Hanya orang beriman Pak yang bisa memakmurkan masjid ini Pak. Yang punya orientasi akhirat hanya orang pemakmur masjid jemaah sekalian. Masjid menjadi rumah keduanya Pak. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang keluar selalu menata hatinya hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu juga dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Man amsa kallan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Orang yang dari pagi sampai sorenya Mas kalan ala amali yadih, berusaha sekuat tenaga Pak mencari rezekinya Allah dari jerih payahnya dia sendiri jemaah sekalian. Dia nggak mau nganggur di rumah Pak. Muslim itu tidak boleh nganggur Pak. Muslim itu harus giat bekerja mencari rezekinya Allah dan lain sebagainya sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing. Yang guru silakan jadi guru fisabilillah, yang jadi pengusaha jadilah pengusaha fisabilillah, ya. Yang menjadi ustadz yang fisabilillah, yang menjadi pegawai-pegawai yang fisabilillah, semuanya Pak fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang itu Pak dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang bagaimana kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Muhammad yang dimuliakan Allah. Saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita rasakan di pagi yang sangat mulia dan berbahagia serta barakah seperti ini. Sekian banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Ada cukup banyak hadis yang mengapresiasi keberadaan kita di pagi yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia seperti ini. Pertama, yang jelas jenengan semua pasti sudah kecipratan mendapatkan doa barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan kita semua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari seperti ini. Maksudnya umat Muhammad yang bangun tepat waktu, bisa salat subuh berjamaah di masjid seperti ini. Bayangkan yang mendoakan ini manusia mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah sekalian, hidup kita kalau kemudian subuhnya besok begini lagi, seperti ini lagi, keberkahan akan membersamai kita semua. Al-barakah ini jamaah sekalian, ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Insyaallah barakah umur kita, insyaallah barakah ilmu kita, insyaallah barakah harta kita, insyaallah barakah keluarga besar kita, insyaallah barakah pekerjaan-pekerjaan kita semua. Dan kita tidak mau main-main ya dengan salat subuh seperti ini. Kemudian Nabi juga memberikan apresiasi buat kita, tidak hanya barakah di dunia ya akhil karim jamaah sekalian. Beliau juga memberikan kabar gembira, basyiru al-masyaina fi dzulami bin nuri tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira, kata Nabi, buat umatku yang berjalan di pagi hari di kegelapan malam menuju masjid seperti ini jamaah sekalian, dengan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Jadi insya Allah nanti Pak jenengan bangkit dari alam kubur sudah kelihatan nur kita. Allah akan berikan nur at-tam ya, sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, bin nur at-tam al-yawm bi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Jamaah sekalian, tidak hanya itu, subhanallah, salatnya kita seperti ini. Mungkin ada di antara jenengan tadi malam kecapean, tidak sempat qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat 1 witir. Padahal kita ini sudah punya modal. Di Ramadan yang lalu kita sudah bisa salat malam, salat tarawih, salat malam, qiyamul lail dan lain sebagainya selama 1 bulan penuh. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha jama'atan fa ka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa salat subuh berjamaah, dan jamaahnya kita tidak main-main di masjid lagi seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia salat sepanjang malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau sampean juga sudah bangun tengah malam, Pak. Jadi sempurna dan sempurna, seakan-akan sepanjang malam kita ini sujud, ruku, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu,
kita dalam kondisi saat ini merasa banyak masalah. Pandemi 2 tahun ini telah merubah suasana kehidupan kita. Sekarang ini banyak orang sudah tidak mau bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Dalam riwayat man shalla subha jama'atan fil masjid fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa orang yang salat subuh berjamaah di masjid, subhanallah, orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Zimmah, apa zimmah ini jamaah sekalian? Dulu ada istilah Pak namanya ahli zimmah. Ahli zimmah ini orang kafir yang mau hidup di bawah kepemimpinan Rasulullah dan merasa nyaman, tidak terganggu. Selama dia mau ikut aturan Islam ini, dia bertahan dengan kekufuran yang dibiarkan oleh Allah SWT, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya ahli zimmah. Dan sampai sekarang menjadi zimmahnya Allah. Sampai Nabi mengatakan, man qatala zimmiyan faqad qatalani. Barang siapa ada orang yang memerangi ahli zimmah, yang sudah ada ikatan perjanjian denganku, berarti dia telah memerangi aku, kata Nabi. Berarti jamaah sekalian, jenengan dalam zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi zimmatillah. Orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah. Kalau sudah Allah mengawasi kita jamaah sekalian, selesai sudah Pak. Asal jenengan istiqomah, besok subuhnya di masjid lagi seperti ini jamaah sekalian. Selama 24 jam pasti sampai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Rugi Pak kalau hanya kita saja yang salat seperti ini Pak. Ajak keluarga sampean. Saya melihat di sini anak-anak mudanya ya, belum kelihatan jemaah sekalian. Kita masih menikmati kita secara pribadi. Ayo Pak yang ada mantu, bangunkan mantu kita. Bangunkan istri jenengan. Kalau perlu ajak sesekali ke masjid ini. Bukan sesuatu yang aib ngajak istri ke masjid. La tamna'u ima Allah al-masajidah, kata Nabi. Jangan larang istri-istri kalian, para wanita datang ke masjid, kata Nabi. Boleh Pak ke masjid, asal adab-adabnya sampean jaga. Bayangkan jenengan di masjid, anak sampean di masjid, istri sampean di masjid, semua kita merasakan bagaimana Allah akan menjaga kita semua jamaah sekalian. Sekarang ini banyak keluarga merasa bermasalah, banyak kesalahpahaman sedikit jadi sensitif di tengah-tengah kita. Perceraian nggak tahu di Sunep ini jamaah, di Surabaya mengangan lebar, hampir 70% pasangan muda ini cerai ujung-ujungnya jamaah sekalian, karena dampak pandemi ini. Salah satunya karena jarang ke masjid, ma'asyar muslimin. Nah ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah cukup jelas, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Orang itu dalam genggaman Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai tidak sadar Pak. Ini para malaikat melaporkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Rupanya nanti, kalau saya berani menyampaikan jamaah sekalian, malaikat itu ketika melapor tentang amal-amal kita, ma'asyarul muslimin, itu ada laporan harian, ya ada laporan harian, ya ada pula laporan pekanan, ada pula laporan bulanan, ada pula laporan tahunan. Ya. Kalau laporan harian jamaah sekalian ini sebagaimana kita hadir pada pagi hari ini. Kata Nabi, malaikat sip-sipan Pak turun. Ya, di waktu pagi, ya, malaikat di waktu pagi turun. Kapan paginya sepakat para ulama, itu terjadi pada waktu subuh seperti ini. Wa malaikatun nahar. Kemudian malaikat di waktu sore. Kapan itu? Waktu asar, kata Nabi. Jadi dengan paling tidak kalau ingin langsung disaksikan malaikat dan Allah langsung mendengar laporannya, paling tidak jaga Pak 2 salat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh
dan salat asar. Ya, dan nikmati Pak. Saya paling menikmati dua salat ini jamaah sekalian. Saya tidak mau terburu-buru dan saya mengangkat tangan saya dengan penuh khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah doa-doa sampean didengar oleh malaikat dan diamini oleh malaikat dan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh seperti ini ma'asyiral muslimin. Terus asar. Ini asar juga cukup berat. Berat karena kita ketiduran. Yang kedua karena sibuk-sibuknya kita bekerja. Ya, ini kalau sudah subuhnya ramai seperti ini, asarnya juga ramai seperti ini, insyaallah sunnah terjaga Pak oleh Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral muslimin. Apalagi sampean juga mengajak keluarga besar salat seperti ini jamaah sekalian, selesai sudah. Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi pula kita akan terjaga dari sifat-sifat kemunafikan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laisa as-salatu athqal 'alal munafiqin minal fajri wal isya. Tidak ada salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik itu daripada salat subuh dan salat isya. Ya, salat subuh dan salat isya. Ya, fi riwayat ada mengatakan salat subuh dan salat asar. Tapi saya perhatikan dari hadis-hadis yang ada, salat subuh dan salat isya. Tolong Pak jaga dua. Insya Allah kalau sampean bisa menjaga dua salat ini, apalagi juga dengan asanya, selamat dari sifat-sifat kemunafikan. Nauzubillah ya. Walaupun kita tidak boleh Pak nuduh orang munafik, tidak boleh gampang-gampang mulut kita itu ngecap orang munafik. Tapi sepertinya masing-masing kita tahu Pak tentang isi hati kita ini jemaah sekalian. Kalau berbicara apa? Kalau bahasa Nabi ayatul munafik salas, tanda orang-orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara apa jemaah sekalian? Tidak hanya dusta Pak. Tidak enak kalau tidak berdusta. Dusta itu sudah menjadi bagian kehidupannya jemaah sekalian. Kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ya, bukan hanya tidak menepati Pak, tidak enak kalau menepati, harus tidak menepati. Senang Pak ya, undangan jam 7 datang jam setengah 9. Itu sudah menjadi hobi kita jemaah sekalian seperti itu. Rapat dimulai jam 8, datangnya jam 10. Menyengaja Pak. Ini adalah sifat-sifat kemunafikan. Wa idza tumina khana, ketika dikasih amanat khianat. Amanat keluarga, apalagi amanat di birokrasi pemerintahan, apalagi amanat-amanat yang termasuk juga amanat memakmurkan masjid seperti ini. Ada pengkhianatan jemaah sekalian. Insya Allah kalau orang subuhnya diperhatikan dengan benar, saya perhatikan takmir Pak. Alhamdulillah takmirnya di sini kompak betul. Saya perhatikan ada beberapa takmir Pak. Takmir hanya datang Jumatan saja. Itu pun hanya pengen hitung berapa dapat infak. Ya, tidak berpikir bagaimana takmir amanah memakmurkan masjid ini, kebersihan masjid ini, manajemen masjid ini. Jamaahnya tahu Pak satu persatu, bahkan dia punya list ya, berapa jumlah jamaah yang ada di sini, di sekitar kita. Masjid yang profesional jamaah sekalian, masjid Pak yang kemudian nyambung dengan jamaahnya, tahu betul jamaah sekalian ya. Saya punya masjid di Ar-Rahmah di Surabaya jamaah sekalian, kita sudah ada namanya ring 1, ada ring 2 jamaah sekalian. Ring 1 Pak sampai kita mencoba ya berapa jamaah sekitar masjid yang tidak bisa baca Quran. Kita punya program namanya One House One Ustad, satu rumah satu ustad. Karena ada beberapa jamaah yang merasa malu datang ke masjid karena tidak bisa ngaji, kita datangi. Ya, karena kebetulan kita juga punya banyak mahasiswa yang penghafal Quran, mahasiswa kita maksimalkan untuk datang ke rumah masing-masing. Nah ini takmir harus berpikir begitu jamaah sekalian. Ini kalau ketakmiran Pak ya. Ya, amanah Pak. Orang kalau sudah subuhnya seperti ini Pak, pasti memikirkan bagaimana memakmurkan masjid itu. Dan begitu seterusnya jamaah sekalian. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, saya juga tadi perhatikan ada jeda antara adzan dan qamat, yaitu memang sunnah jamaah sekalian ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatil al-fajr
khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu Pak pahalanya lebih baik loh ya. Khair minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Tahu sampean dunia jamaah sekalian? Dunia ini bukan Sumeneb, Pak. Dunia ini bukan Pamekasan. Dunia ini bukan Sampang, bukan Pulau Madura, Pak. Bukan Pulau Jawa, bukan Indonesia, bukan Asia, Pak. Ya, bukan Asia Pasifik. Bukan dunia ini, Pak. Global itu sebaca. Di situ ada Amerika, ada Eropa, ada Afrika, ada Asia, ada Australia. Itu lebih mulia, lebih baik daripada semua itu. Dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, ma'asyiral muslimin. Makanya para ulama-ulama terdahulu, kalau ada di antara kalian, di antara kita jamaah sekalian, kata para ulama, kalau ada di antara kalian kemudian namanya manusia, Pak, terlambat, ya, bangun sudah azan, bahkan bangun sudah qomat, berangkat ke masjid belum sempat salat sunnah 2 rakaat, itu diperbolehkan, Pak, asal sebelumnya sudah istiqomah jamaah sekalian. Habis salat subuh langsung, Pak, mengqadha salat apa? Salat sunnahnya, ma'asyiral muslimin. Walaupun kita tahu adalah salat sunnah setelah salat apa? Subuh haram hukumnya jamaah sekalian, dilarang, Pak. Tapi karena ada min dawatil asbab, karena ada sebab yang tidak disengaja seperti itu, diperbolehkan. Karena menjaga, Pak, pahala yang sangat luar biasa seperti itu, dan jenengan mendapatkan dunia dan isinya saat ini, Pak, lebih baik daripada semua itu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang paling jelas nanti di akhirat sampean ketika dibangkitkan dari dalam kubur mendapatkan cahaya yang sempurna. Rasul juga menyampaikan, la yalijan nar ahadan shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Sekali-kali tidak ada di antara kalian seorang pun di antara kalian yang akan disentuh oleh api neraka kalau sepanjang hidupnya, Pak, subuh dan asarnya tepat waktu. Sudah jelas itu, Pak. Ya, sampean harus yakin itu. Dan harus menjadi keimanan kita, Pak. Orang tidak akan masuk neraka, kata Nabi, layyali jannar, sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka. Ahadan, seorang pun, kata Nabi, ya, salla al-fajr qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang salat sebelum matahari terbit, artinya subuh jamaah sekalian, dan matahari sebelum terbenam. Apa itu? Asar tepat waktu. Itu sudah jaminan, Pak. Kalau sudah nggak masuk neraka, kita pasti masuk kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman yang paling penting nanti, Allahu Akbar. Ini, Pak, yang kita tunggu-tunggu bersama, ya. Sampai nanti akan berjumpa dengan Allah. Ayana. Ya, langsung melihat Allah, Pak, dengan mata telanjang kita seperti ini. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satarawna rabbakum, Allahu Akbar, kama tarawna al-qamara hadha, fa idza istata'tum an taghlibu ala salati qabla syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, rawahu al-Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian semua nanti akan melihat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat apa? Bulan purnama seperti ini. Sampai kalau ngelihat bulan purnama ada yang terhalang tidak jamaah sekalian? Karena pandangan kita semua ke atas, Pak. Ya Allah, yang dilihat Allah, Pak. Ya, bukan Pak Bupati, bukan Pak Gubernur atau Bu Gubernur, bukan Bapak Presiden, ya Pak ya, bukan raja, bukan orang, bukan sembarangan, Pak. Allah yang menciptakan semua raja ini, ma'asyiral muslimin, semua penguasa ini jamaah sekalian. Ahkamul hakimin, Rabbul alamin. Saya punya buku namanya Melihat Surga Seakan-akan di Depan Mata dan Melihat Neraka Seakan-akan juga di Depan Mata. Salah satu kenikmatan surga, puncaknya, Pak, puncaknya kelihatan surga, Pak, di saat sampean berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak masuk logika, Pak. Masa ngelihat Allah puncak kenikmatan? Begini, biasanya orang ini jemaah sekalian kalau sudah keasikan ngelihat seseorang, Pak, atau ngelihat sesuatu yang menakjubkan,
apa ya, tidak terkendali jamaah sekalian. Ini saya berbicara berbicara tentang pengalaman pribadi Pak ya. Tapi bukan saya membuka aib saya pribadi, tapi ini banyak hikmahnya jamaah sekalian, dan di mana-mana saya sampaikan bab ini. Dulu Pak, di masa-masa jahiliyah sebelum saya kenal dakwah ini, kenal agama ini dengan benar, maklum masih anak muda Pak ya, baru lulus SMA. Saya SMA di sini jamaah sekalian, di SMA 1 Sumeneb. Tahun 82, saya alumni 82 Pak. Ya. Saya langsung ke Jakarta. Saya sekolah di LPBA, sekarang namanya Lipia sekarang jamaah sekalian, di Cikini pada waktu itu. Nah, dapat beberapa bulan, ya masih biasa ada Pak, letupan jahiliyah masih ada. Di Jakarta itu ada namanya parade rock Pak. Nyambung Pak ya. Dulu Pak, rocker yang terkenal dua Pak, namanya Dua Kribu. Ya, namanya Ahmad Albar dan Ucok. Pernah ingat Pak ya, kalau yang lahir tahun 60-an pasti nyambung ini Pak. Ada Ahmad Albar dan Ucok. Ahmad Albarnya masih hidup, Ucoknya sudah dipanggil Pak sama yang punya Ucok ini. Itu Kribu, Masya Allah, itu puncaknya Pak. Itu berada di parkir Timur Senayan, Jakarta. Dari mulai pagi jam 9 Pak sampai malam jamaah sekalian. Cuma saya tidak kuat Pak, jam 2 tidak kuat saya. Itu rocker seluruh Indonesia datang. Waktu pos gawat-gawatnya, Masya Allah, saya dikasih sang oleh paman saya jamaah. Saya masih ingat uang pada waktu kasih 5.000. Uang itu gede, 5.000 Pak, gede sekali. Uang bis kota cuma 100 rupiah jamaah sekalian. Nah ikhwatal iman, saya waktu itu pakai jin Pak. Teringat masa-masa dulu Pak ya. Jin itu Pak kan ada kantong kecil jamaah sekalian ya. Jadi habis itu dapat susuk dari bis kota itu, uang saya masukkan, saya beli tiketnya masuk, sisanya saya masukkan di kantong paling kantong kecil Pak yang di depannya Mas sekalian. Artinya terjaga betul lah. Tapi karena kita histeria Pak, ngelihat wajahnya Ucok ini Pak sama Ahmad Albar, terbawa semua Pak, tergiring. Saat begitu histeri kita lompat-lompat, ada orang yang masuk tangannya kemana, ke kantong saya, nggak terasa Pak, nyambung Pak, uang saya dicopet, kira-kira begitu, dicopet, padahal tidak ada di dalam Pak, nggak terasa sama sekali. Keasikan wajahnya Ucok loh Pak, bayangkan. Oke lah, mungkin ini terlalu jauh Pak ya. Masih ingat dalam Al-Quran surat Yusuf, pernah dengar Pak surat Yusuf, kisah Yusuf? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan menceritakan kepada kalian sebaik-baik cerita, sebaik-baik kisah. Itu Yusuf jamaah sekalian, kata Rasulullah, kalau makhluk di dunia ini Pak, laki-laki yang ganteng-ganteng semua dikumpulkan, diperas Pak, diperas gantengnya Pak. Ya, semua seluruh dunia Pak dikumpul, itu tidak mampu mengalahkan 1/10 gantengnya Yusuf alaihissalam. Bayangkan. Dan nanti wajah sampean Pak pada hari kiamat 10 kali lipat wajahnya Yusuf. Terutama yang suka salat subuh seperti ini, masyaallah muslimin. Lo betul itu Pak, betul. Kenapa Pak? Betul. Lalu bagaimana Yusufnya sendiri Pak ya? Bagaimana Yusufnya sendiri Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, Yusuf ini Allahu Akbar. Kita tahu kan kisahnya Pak, sampai kemudian dibuang oleh saudaranya, diselamatkan oleh seorang, dijual kepada seorang pejabat. Dia punya istri namanya Imra'atu Aziz. Ada yang mengatakan Zulaikhah, macam-macam Pak penafsiran itu. Jamaah sekalian, masuk dipelihara, memang gantengnya nggak mufakas, sampai majikannya nggak kuat Pak, majikan perempuannya tergoda untuk berbuat maksiat dengannya. Kalau bahasa Al-Quran itu laqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, sampai sang Imra'atu Aziz Pak hammat bihi, apa hammat Pak? Punya keinginan yang kuat untuk memperkosa Yusuf Pak, untuk berbuat maksiat. Yusufnya pun juga hampir juga merespon. Wa hamma biha. Laula an ra'a burhana rabbi. Andai kata tidak melihat burhan dari Allah Subhanahu wa taala Pak, kejelasan pelita dari Allah, terjebak dengan maksiat ini jemaah sekalian.
Makanya sampean kalau tidak ingin tergoda dengan lawan jenis Pak, ayo sering baca Al-Quran. Ya. Yang kedua apa? Jaga keikhlasan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu adalah termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Orang ikhlas ini Pak nggak mudah terganggu oleh lawan jenis. Tapi ini ujian. Ya. Lawan jenis ini Pak semua enak, ya. Tidak kenal umur Pak. Ya. Hatta mohon maaf umur kita sudah kepala 6, kepala 7 masih nyambung Pak ngelihat lawan jenis ini Pak. Semua kita tidak ada. Ini sudah sunat fitrah kita begitu Pak. Saya masih teringat kata-kata guru saya, kalau udah urusan harim, urusan perempuan jamaah sekalian, hatta ini orang umurnya 80 tahun ya, masuk di rumah sakit Pak, infus sana infus sini Pak, terus ngelihat perawat ayu Pak, masih bisa noleh Pak. Masih bisa noleh, nyambung. Walaupun nafsu tidak muncul Pak, tapi mata ini masih nyambung ya Mas. Ayunya. Semua kita Pak, termasuk yang berbicara ini Pak. Loh, siapa tidak suka ngelihat perempuan lawan jenis? Ya bisa aja Mas kan. Hanya hati Pak yang bisa menentukan kita. Antum punya keikhlasan, hidup ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak tergoda dengan hal seperti itu. Innahu min ibadil mukhlasin. Sungguh Yusuf itu adalah hamba yang ikhlas. Setelah melihat pelita. Pelita buat kita apa Pak? Burhan buat kita apa? Burhanum min rabbikum, apa itu? Al-Qur'an. Quran, terus jaga ketulusan, jaga keikhlasan. Selesai sudah jamaah sekalian. Enggak mudah Pak. Nah ikhwatal iman enggak kuat Pak. Sampai kemudian terjadilah kisah itu kan ya. Sampai kemudian jadi pembicaraan, masa perempuan mulia, majikan terhormat, istri seorang menteri, pejabat negara menggoda laki-laki, enggak masuk akal. Pembantunya budak lagi, bayangkan Pak. Enggak kuat dengan apa namanya? Gosip seperti itu jamaah sekalian, maka dikumpulkanlah isi-isi pejabat yang lain Pak. Di satu tempat masing-masing dikasih buah dengan pisau yang sangat tajam untuk ngupas sendiri jamaah sekalian. Saat asyik berbicara, menggosip suruh keluar Yusuf jamaah sekalian. Yusuf suruh keluar Pak. Begitu keluar tak tahan jamaah sekalian. Semua wanita pada waktu itu terkesima melihat wajahnya Yusuf. Ma hadza bashar. Ma hadza bashar, ini bukan manusia ini. In hadza illa malakun karim, ini malaikat yang mulia. Begitu gantengnya Pak, tidak tahan. Wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka mengiris-iris tangan mereka Pak, tidak terasa luka berdarah-darah loh ini. Karena keasikan melihat siapa? Melihat siapa? Wajahnya Yusuf alaihissalam. Allahu akbar. Bayangkan ya akhi, bagaimana kalau antum nanti melihat wajah yang menciptakan Yusuf. Siapa itu? Siapa itu Pak? Allah. Sampai nanti akan melihat semuanya jemaah. Satarawna rabbakum, kata Allah. Kalian semua akan melihat Tuhanmu kama tarawnal qamara hadza. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama seperti ini. Kalian tidak akan terganggu, semuanya ngelihat jemaah sekalian gitu. Kata Nabi SAW diperjelas Pak. Siapa itu? Beliau mengatakan, fa in istata'tum an taghlibu salatan qabla al-fajri wa qabla ghurubiha faf'alu, rawahul Bukhari. Kata Nabi, kalau kalian mampu mengalahkan diri kalian untuk salat tepat waktu sebelum matahari terbit, subuh tepat waktu, sebagaimana kita laksanakan ini jemaah sekalian, dan asar, yaitu salat sebelum matahari terbit, asar juga tepat waktu. Perhatikan dua salat ini, kalian semua pasti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Allahu akbar. Makanya Nabi Pak salah satu doanya minta pada Allah, ya Allah jangan kau haramkan wajahku untuk melihat apa? Wajahmu yang sangat mulia gitu pada hari kiamat. Katanya Pak, dalam kitab itu dikatakan nanti begitu kita berjumpa dengan Allah Pak, terus balik lagi Pak, wajah kita semakin ganteng lagi ya Pak. Dan istri kita Pak semakin cantik lagi. Allahu akbar. Biasanya bapak kalau udah bicara urusan cantik mencantik nyambung semua Pak. Nyambung. Tapi angan-angan tapi. Enggak apa-apa Pak. Awalnya dairatul khayal dulu jamaah sekalian. Dari angan-angan dulu. Tapi angan-angan membuat kita semangat salat subuh jamaah sekalian. Subuh Pak, subuh begini, subuh dan asar Pak. Perhatikan sampean pasti berjumpa dengan Allah. Sampai kata Nabi, ada juga dari sebagian umatku begitu berjumpa dengan Allah, tidak mau balik ke surganya.
Tidak mau balik ke istianahnya di surganya. Saya tahu mau terus sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dan hani'an lakum. Ini kabar gembira buat antum, jaga subuh, Pak. Cuma kalau bisa ajak juga keluarga, Pak. Ajak keluarga, ajak anak-anak sampean. Ajak mantu-mantu sampean. Saya melihat Pak masjid ini sudah luar biasa. Ini masjid legendaris, Pak. Ini sejak tahun 80-an Pak ya. Sudah ada masjid ini jamaah. Saya SMA Pak sudah ada masjid ini jamaah sekalian, dan sekarang sudah luar biasa. Ini masjid Pak akan makmur kalau anak-anak mudanya banyak Pak. Dan anak-anak kecilnya juga banyak. Ya, saya ngelihat masjid Pak, saya ngelihat jamaahnya dulu Pak. Ya syebe-syebe semua ini, tua-tua semua ini. Terus pertanyaannya, siapa pengganti sampean nanti jamaah sekalian? Kalau nggak mulai sekarang diajak putra-putri kita, rugi Pak, rugi. Kenalkan mereka dengan masjid. Ajak mantu sampean Pak, tetangga kanan kiri, ajak semua, hidupkan. Ya Allah, saya 2 kali ke Gaza Pak, ke Palestina. Dan saya masuk. Saya selalu Pak setiap ngelihat negara seperti itu. Ada 2 negara Pak Timur Tengah yang begitu saya masuk tentram Pak. Kelihatan kita tidak bisa membohongi suasana yang ada itu jamaah sekalian. 2 negara itu Pak, Qatar sama apa? Sama Gaza ini Pak. Saya ke Qatar juga 2 kali. Ya. Itu beda Pak dengan Dubai, Emirat Arab, Oman, apalagi Yaman Pak, Syria, Yordan, semua sudah saya masukin semua jamaah sekalian. Mesir. Begitu masuk Qatar Pak, ya Allah. Masuk ke airportnya sudah terasa, masuk pelayanan, keluar Pak, terasa ademnya, berkahnya terasa. Salah satunya jamaah sekalian, karena jamaahnya Pak subuh ini Pak kayak salat Jumat jamaah sekalian. Betul itu, betul. Terutama Gaza Pak. Di Gaza itu ma'asyar muslimin, Allahumma shalli ala Muhammad. Kan saya kesana musim dingin Pak. Musim dingin itu jamaah sekalian subuhnya Pak, malamnya panjang. Subuh itu bisa 5:30 Pak. 5:30 baru subuh, dingin nggak mau pakat. Nah, tapi kalau musim panas kebalikannya Pak, jam 3 sudah subuh, karena malamnya sedikit. Kita kan sudah terbiasa jamaah sekalian. Tuh, capek betul sudah ketemu dengan Perdana Menterinya, dengan ini segala macam, dibawa ngelihat korban-korban yang ada, rumah yang dibombardir segala macam. Kecapean tidur. Kita ke masjid loh ya, karena saya diminta Pak menjadi pimpinan rombongan pada waktu saya amirnya jamaah sekalian. Subuh besok di masjid, saya bilang. Siap Ustaz? Udah. Kita bangunkan jam 4, kita bangunkan Pak. Ayo subuh, sudah jam 4. Kita tidak lupa kalau ini musim dingin jamaah sekalian. Berangkatlah ke masjid, masjid dulu Pak. Masya Allah, sudah semi penuh, separuh sudah penuh Pak. Tak pikir ini sudah terlambat kita. Terlambat, semua baca Quran Pak, yang tua, yang muda, yang duduk di kursi, semua baca Quran. Aduh, terlambat kita. Kita kasak kusuk Pak. Nas'al. Salatul subuh. Lisa kalau bahasa kita ini Pak, masih jauh kata dia. Loh, kok masih jauh? Baru sadar Pak. Kita masih nunggu 1 jam lagi ma'asyar muslimin. Nunggu 1 jam lagi mau subuh ya mas sekalian. Allahu Akbar. Itu begitu subuh Pak, ya Allah rame. Saya bilang hadza huwa. Ini rahasianya Pak. Kenapa Gaza Pak? Gaza ini ya akhil karim, itu perbatasan Pak dengan Mesir, dan langsung semua secara teritori Pak dikuasai oleh Israel Pak. Saya bilang ini lebarnya 7 km, memanjang 34 km. Penduduknya hampir 3 juta Pak. Kayak tidak masuk akal. Ini Israel yang katanya canggih Pak. Apa namanya? Peralatan persenjataannya Pak. Saya bilang tidak usah pakai senjata. Ini orang-orang Israel datang bareng-bareng, terus kencing bareng-bareng di mana? Di Gaza, tenggelam aja ini Pak. Gaza, betul, tidak usah pakai senjata, kencingin saja selesai jemaah sekalian. Ini dibombardir sekian Pak, bertahan Pak. Benda begitu dibalas oleh mereka, kayak tidak masuk, gemetaran semua Israel jemaah sekalian. Sampai detik ini Pak, detik ini. Kenapa rahasianya 2 ya akhil karim? 2 rahasianya Pak.
Al-Quran wa salatus subuh. Quran dan salat subuh berjamaah di masjid, Pak. Kalau sudah subuhnya, Pak, ini rame. Jangan nunggu ada tabligh akbar, Pak, ya. Jangan ada pengajian, Pak. Ada pengajian, tidak ada pengajian, ramekan masjid, Pak, dan rasakan sampean. Terangkat fi dhimmatillah, sampai dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian sampean juga baca Quran, Pak. Waduh, ini Quran lebih dahsyat lagi jamaah sekalian. Dahsyat sekali, Pak. Karena Quran itu jelas hidayah buat kita. Quran itu bayinat minal huda, penjelasan detail terhadap hidayah yang sampean cari. Quran itu furqan, Quran itu rahmah, Quran itu syifa, Quran itu nur, cahaya, Pak. Quran itu tibyan, Quran itu ruh min indillah, Quran itu apa jemaah sekalian? Pak, yahdi lillati hiya aqwam. Ya, selesai sudah, Pak. Qurannya dibaca, salatnya di masjid berjamaah, apalagi subuhnya tepat waktu di masjid, selesai sudah jamaah sekalian. Dan ini, Pak, yang ditakuti oleh musuh-musuh kita. Dulu kita sudah bersyukur, Pak, ada gerakan salat subuh bersama-sama secara nasional, Pak, ya. Sepertinya ini perlu kita hidupkan lagi. Ya minimal, Pak, kalau sampean masing-masing berpikir, besok, pokoknya subuh besok, satu orang harus saya ajak ke Masjid Ar-Rahmanah Nur Muhammad. Insya Allah sudah 2 kali lipatnya, Pak. Iya, apalagi 2 orang sampean aja, Pak. Pokoknya sampean punya komitmen, setiap kita yang hadir pada pagi ini, besok saya bawa 1 orang. Sudah 2 kali lipat, Pak. Berpikir begitu jemaah sekalian. Dan subhanallah, ini ada mahasiswa saya, murid saya, sudah alumni, Ustadz apa ini, Ijlal, sama abinya juga datang, Masya Allah. Itu, Pak, kampung saya dulu, Pak, kampung Abangan, Pak. Narkoba, yang namanya maling luar biasa, Pak. Ada namanya daerah namanya Kampung Seng. Kampung Seng itu dikenal kampung yang abangan betul, Pak. Sekarang justru yang memakmurkan masjid mereka semua jamaah sekalian. Damai, Pak, tentram, aman. Damai betul, terasa sekali. Dan suasananya kelihatan, Pak, suasana religi jamaah sekalian. Kenapa? Karena masjid dijadikan rumah keduanya. Saya jadi teringat, simak, Pak, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Umamah. Imam Albani mensahihkan hadis ini. Riwayat Abu Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun", ada 3 macam orang, kulluhum dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. 3-tiganya dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ajamin, Pak, saya ajaga nikah bukan atasan kita, bukan anak kita yang sukses, Pak, tapi yang menjamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Diperjelas sama Nabi, Pak. In asya, kalau orang itu hidup, kita kan hidup sekarang ya. Ya. In asya, kalau orang itu hidup, Pak, arzakahullahu subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan rezeki yang sempurna bagi orang itu. Saya bacakan hadis ini, Pak, biar saya enggak salah. Allahumma salli ala Muhammad. In asya ruziqa wa kufiya. Kalau orang itu hidup, rezekinya dijamin dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Bayangkan ya, Allah kalau sudah menjamin kepada kita, ruziqa, dikasih rezeki, wa kufiyah, dan dicukupi, Pak. Sekarang banyak orang dikasih rezeki tapi tidak cukup-cukup. Kan banyak, Pak, ya. Ya. Wa in mata, kalau kemudian orang ini mati, meninggal dunia, Pak, adkhalahullahul jannah, Allah masukkan kemana? Ke surga. Jadi dunia bakal bahagia karena rezekinya dijamin dan dicukupi. Mati masuk surga. Apa yang sampai jadi selain itu jamaah sekalian? Nah, itu kata Nabi, perhatikan tiga kelompok ini, 3 macam ini. Siapa mereka ini kata Nabi? Pertama, Allahu Akbar, man dakhala baitahu fasallama ala ahli fahuwa dhaminun ala Allah. Kalau ada orang masuk ke dalam rumahnya, terus dia tebar salam. Nabi pakai salam, Pak.
Ya, Nabi pakai apa? Salam. Orang kalau salam itu kan berarti ingin menyampaikan kedamaian, keberkahan, kan begitu Pak? Rahmah. Jadi sampai setiap masuk rumah Pak, tolong beban-beban kantor jangan dibawa ke rumah Pak. Halo? Beban-beban pekerjaan di lapangan jangan cerita sama istri ya Pak sekalian. Rumah ini baiti jannati. Nyambung Pak ya? Itu problem-problem berat Pak di lapangan. Nabi tidak pernah cerita Pak pada istrinya Pak. Kejadian perang, sahabat yang dibantai begini, tidak pernah cerita. Masuk ke rumah, saya ingin rehat dengan istrinya anak-anak, dengan ibunya anak-anak jamaah sekalian. Jamaah sekalian, kalau bahasa kita, ini saya hanya masuk pada bab ini Pak. Mungkin kalau bahasa lepasnya, tolong Pak setiap sampean masuk rumah jangan bawa masalah. Bahagiakan ibunya anak-anak. Pak, saya tidak main-main di bab yang satu ini Pak. Termasuk juga bahagiakan anak-anak kita. Jangan mudah menceritakan masalah pribadi, curhat kepada istri, karena istri nggak sanggup Pak mendengarkan cerita kita ini. Udah cukup beban dia Pak, ngurus anak, ngurus rumah tangga, nyuci baju sampean, masak untuk sampean. Jangan dibebanin lagi di bab yang lain. Sampean masuk, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan ketenangan bagi mereka jamaah sekalian gitu. Fasallama ala ahli fahuwa dhaminun Allah. Sampean lihat Pak, rumah tangga yang baik pasti rezekinya juga lancar Pak. Sampean perhatikan Pak. Saya secara pribadi Pak, saya tadi berangkat ke sini Pak, saya tidak mau berangkat sampai istri saya keluar dulu dari kamar mandi Pak. Betul. Saya mau ke pengajian subuh. Lu pengajian lagi? Iya. Doanya lancar. Amin, amin, amin. Bismillah, bismillah. Saya bisa bicara Pak. Tapi kalau kemudian saya berangkat Pak, istri merengut. Ya, merengut Pak. Tidak siap, tenangkan dulu Pak, bahagiakan dia. Tidak bisa ngomong Pak. Saya khutbah Jumat Pak, berangkat ada masalah dengan ibunya Pak, ngaco khutbah saya di jamaah kan gitu. Dan saya memperhatikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, Allahu Akbar, pasti dikawal oleh Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena sampai sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Halo. Ingat Pak waktu nikah dulu Pak, kan ada ayat yang dibaca Pak. Wa min ayatihi apa? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Iya kan? Dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan di antara kamu apa? Berpasang-pasangan. Berarti Pak kalau merusak pasangan ini berarti apa? Sampai menggoyang Pak ayatullah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Kalau ada rumah tangga bermasalah Pak, berarti arsy Allah goncang jemaah sekalian. Ayo Pak buat, dan memang setan ini Pak 24 jam yang paling empuk bagaimana mencari celah untuk memisahkan kita. Saya Pak mohon maaf paling tidak simpati sama laki-laki yang bermasalah dengan istrinya Pak. Apalagi sampai cerai. Sudah punya anak 3 Pak, 4 cerai, nggak masuk akal Pak. Nggak cinta lo, terus anak itu apa? Saya bilang gitu. Merem Pak. Terus dibilang nggak cinta, lepas begitu saja gitu. Ada apa ini? Pak, nggak main-main Pak. Ayo jaga keutuhan rumah tangga kita. Rumah ini Pak ketika sampean damai, Allahu Akbar. Sallama ala ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sampai yang ketika menyampaikan salam mendoakan pada mereka semoga keselamatan, kedamaian, rahmat Allah dan barakah Allah tertuang buat kalian semua gitu. Buat istri kita semua Pak di rumah jamaah sekalian. Dan sampean jangan cerita yang macam-macam, bahagiakan di rumah Pak. Tapi kalau sampean bermasalah dengan istri, bermasalah pula rezeki kita Pak. Bermasalah pula Pak. Terlalu banyak contoh-contoh seperti itu jamaah sekalian. Oke, ini bukan membahas inti saja jamaah sekalian, tapi kaitannya dengan masalah masjid ini. Nah yang kedua apa? Apa kata Nabi SAW? Wa man kharaja ilal masjid, wa man kharaja ilal masjid, fahuwa fi dhimmatillah. Orang yang keluar menuju masjid, orang itu juga dalam genggaman Allah, dalam pengawasan, dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Pak, begini. Saya berharap pada semua yang hadir di sini, ayo Pak jadikan masjid ini rumah kedua kita. Halo? Jadikan masjid ini Pak rumah kedua kita.
Nanti sampean ada masalah Pak, jangan ke kafe. Betul Pak, ada masalah Pak, jangan ke mall, jangan ke toko Pak, sumpek sampean. Ada masalah Pak, jangan cangkruan sampean. Ada masalah datang ini masjid rumah Allah Pak, ini Baitullah ini Pak. Mojok sampean di sana Pak, angkat tangan sampean, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Al masjidu baitu kulli taqi. Masjid ini rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takaffalallahu liman kana al masjidu baitahu birruhi wal amni wal jawaz ala sirat ila ridwanihi wa ila jannatihi na'im. 5 loh Pak jaminannya Allah. Pemakmur masjid itu. Allah menjamin bagi orang yang memakmurkan masjid, menjadikan masjid rumah keduanya sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rohnya Pak, jiwanya dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman kehidupannya. Nanti begitu berjalan pada hari kiamat melewati sirat Pak, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya Allah, menuju surga yang penuh dengan kenikmatan itu jamaah sekalian. Itu bagi pemakmur masjid jamaah sekalian. Halo. Terima kasih Pak sampean memberikan karunia kepada saya juga bisa silaturahim ke masjid ini jamaah sekalian. Dan saya berharap jangan hanya subuh ini saja Pak ya. Nanti zuhur makmurkan lagi. Asar makmurkan lagi, maghrib makmurkan lagi, terus begitu. Ini rumah kedua saya. Kalau masing-masing kita punya perasaan begitu Pak, ini takmir juga nggak capek-capek juga Pak. Ada kotor langsung kita ambil sendiri gitu. Lihat ada yang masalah Pak, sampai punya kelebihan, kayaknya sound systemnya kurang baik, perlu diperbaiki ini. Sampai tidak banyak-banyak ngambil tukang Pak, penginting profesional, pamit sama takmirnya, betulkan. Itu rasakan Pak, rasakan. Bagaimana Allah memberikan jaminan kepada kita sampai semua Pak merasa memiliki dengan masjid ini jamaah sekalian. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ini Pak, orang kalau sudah memakmurkan masjid sudah dicap, dilegitimasi oleh Allah sampai punya iman. Hanya orang beriman Pak yang bisa memakmurkan masjid ini Pak. Yang punya orientasi akhirat hanya orang pemakmur masjid jamaah sekalian. Masjid menjadi rumah keduanya Pak. Dan kalau sampean lihat Pak, di zaman Nabi ini masjid Pak tempat diskusi, ya bahkan latihan perang juga di masjid para sahabat Pak. Berbicara masalah negara Nabi di masjid Pak. Urusan keumatan di masjid. Betul. Bukan hanya urusan ngaji 5 waktu saja jamaah sekalian. Diberdayakan betul masjid itu jamaah sekalian. Terasa manfaatnya buat umat ini. Bahkan menjadi problem solver. Problem-problem kemasyarakatan Pak masuk ke masjid ada solusi jamaah sekalian. Ini kalau kita kelola dengan benar ma'asyar muslimin. Nah saudara, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah terakhir jamaah sekalian, saya harus menyampaikan hadis ini. Waman kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Setiap orang yang keluar selalu menata hatinya hanya berharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu juga dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, saya berharap setiap langkah-langkah sampean ini kaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya memahami betul kita kan tidak selamanya di masjid Pak. Nanti kan bekerja Pak ya. Jam 8 ya ke kantor yang jadi di dunia birokrasi Pak ya. Yang ngajar jadi guru berangkatlah ke sekolahnya, tata hati Pak. Saya ngajar fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk kantor ini amanah kenegaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berangkat ke pasar Pak jualan fisabilillah ya. Apa kata Nabi? Man amsa kallan ala amali yadih amsa maghfuran lahu. Orang yang dari pagi sampai sore jamaah sekalian ya, kallan ala amali yadih, berusaha sekuat tenaga Pak mencari rezekinya Allah dari jerih payahnya dia sendiri jamaah sekalian. Dia nggak mau nganggur di rumah Pak. Muslim itu tidak boleh nganggur Pak. Muslim itu harus giat bekerja mencari rezekinya Allah ya, dan lain sebagainya sesuai dengan kecenderungan kita masing-masing. Yang guru silakan jadi guru fisabilillah, yang jadi pengusaha jadilah pengusaha fisabilillah ya, yang menjadi ustadz yang fisabilillah, yang menjadi pegawai-pegawai yang fisabilillah, semuanya Pak fisabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang itu Pak dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang bagaimana kita menata hati kita Pak. Sampai keluar ungkapan dari sampean Pak,
sebagaimana tadi ketika sampean salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, apa Pak? Lillah rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jenengan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Masjid Nur Muhammad ini semakin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi perekat terhadap umat, ya, ngayomi kepada umat, menjadi rumah kedua buat kita semua insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diampuni semua dosa kita, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jalan lain makmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfi lana bil Qur'an wasaddid lana bil Qur'an birahmatika ya akramal akramin ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana, Allahumma taqabbal minna tadabburana wa tilawatana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna kulla khairi a'malina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.